Sang remaja kulit hitam ini ingin mengubah nasibnya. Bersiaplah untuk menerima tantangan. Nak, kamu sangat berani. Remaja itu kemudian mendapat penghargaan dari bos mafia. Semua ini bermula 10 menit yang lalu. Sang remaja kulit hitam bernama Migo. Dia dibesarkan di kota kejahatan. Untuk mengubah nasibnya sendiri. Mencari pedagang tepung terbesar di kota. Ingin menjadi mitra bisnisnya. Bos menganggapnya masih muda dan tidak berpengalaman. Tidak selevel dengan bos tersebut. Namun Migo tetap bersikeras untuk bekerja sama. Bos itu menunjukkan rompi anti peluru. Meminta Migo untuk membuktikan dirinya. Maka adegan awal pun terjadi. Migo tidak ragu sedikit pun. Mungkin bos melihat dirinya sendiri saat muda di Migo. Bos dengan sengaja meleset memberinya kesempatan. Migo berhasil mendapatkan 1 kilogram tepung secara kredit. Namun kemudian bos memberitahunya. Harus terjual dalam 1 hari. Atau tanggung sendiri akibatnya. Bagi pasangan baru ini. Merupakan tugas yang tidak mungkin diselesaikan. Namun demi mendapatkan posisi. Dia bersedia melakukan segala cara. Ini adalah drama yang dianggap sebagai karya seni yang sangat langka oleh banyak penggemar film. Jika tidak menarik, penulis akan memperkenalkan pacarnya padamu. Mari kita kembali ke cerita utama. Di sini, Migo membawa tepung untuk menemui pamannya. Ingin meminta bantuannya untuk urusan kecil. Namun ketika pamannya mendengar bahwa jumlah tepungnya 1 kilogram, dia langsung menolaknya. Bahkan dia sendiri tidak mungkin menjualnya dalam 1 hari. Dia tidak ingin masalah datang. Bawa barang ini keluar dari rumahku. Namun semuanya diamati oleh bibinya di samping. Setelah Migo kembali, dia duduk di atas tempat tidur sambil memegang tepung. Tiba-tiba ada yang mengetuk jendela. Ketika dibuka, orang yang datang adalah bibi yang baru saja mendengarkan pembicaraan mereka. Kemudian dia membawa Migo ke tempat tersembunyi. Setelah dilakukan pemeriksaan, mereka berhasil bertemu dengan kakak hitam yang merupakan pemilik tempat ini. Bibi memperkenalkan Migo pada kakak hitam. Kemudian beberapa orang masuk ke ruang VIP. Namun, tiba-tiba Black Sister berbalik. Aku tidak mengenalimu. Aku merasa ditipu. Kami datang untuk berbicara. Diam. Tunjukkan padaku. Coba dan beritahu aku rasanya bagaimana. Kakak hitam menanyainya dari mana. Menghadapi laras senjata. Migo sama sekali tidak panik. Dia mengatakan pemilik barang ini sangat berpengaruh. Mereka mempercayakan padaku untuk menjual barang ini. Dan memberitahu kakak hitam. Jika kamu membeli hari ini, besok aku akan membawa 1 kilogram lagi. Tapi jika kamu membunuhku hari ini, besok yang datang hanya akan menjadi sekelompok pembunuh. Setelah berpikir panjang, Black Sister meletakkan senjatanya. Begitulah. Migo mendapatkan uang pertamanya dalam hidup. Melihat senjata di tangannya. Dia tahu dia harus terus menjadi lebih kuat. Agar tidak lagi dipermainkan seperti hari ini. Sebuah benih kekuatan tertanam dalam hati Miguel. Dia kembali menemukan bos yang memberinya tepung. Namun, bos tampaknya mengalami masalah saat itu. Salah satu anak buah mencoba rompi anti peluru untuknya. Akibatnya, setelah ditembak, orang itu hampir mati. Untuk menyelamatkannya, harus dibawa ke rumah sakit. Namun, sopir juga menghadapi risiko ditangkap polisi. Migo punya ide brilian. Katakan padaku lagi 2 kilogram. Aku akan membawa saudara ini ke rumah sakit. Ketika bos mendengar, anak ini cukup berbakat. Katakan padanya selama dia bisa kembali dengan selamat. Aku akan memberimu barang mewah. Kemudian, beritahu dia bagaimana menjawab pertanyaan polisi. Namun, Miguel tidak mendengarkan sepatah kata pun. Karena dia berpengalaman dalam hal ini. Dia menginjak gas dan menuju ke rumah sakit. Langsung melemparkan anak buah bos ke tanah. Lalu pergi meninggalkan tempat itu tanpa peduli. Begitulah. Miguel sekali lagi mendapatkan barang. Bos sangat menghargai pemuda yang berani dan berinisiatif. Seakan melihat dirinya sendiri saat muda pada dirinya. Bagus sekali. Hati-hati saat mengendarai sepeda, jangan sampai terjadi kecelakaan. Kalau tidak, aku tidak akan pernah melihat uangku lagi. Saat malam tiba, dia kembali menemui kakak hitam. Setelah kerjasama sebelumnya, kali ini kedua belah pihak sangat cepat dalam bertindak. Tanpa disadari, dia telah menyentuh kue orang lain. Bagaimana mungkin seseorang seperti kakak hitam tidak memiliki pemasok? Sekarang diganggu oleh Migo. Memutus jalur keuangan mereka. Jika tidak ada kejadian tak terduga, akan terjadi kejadian tak terduga di sini. Migo baru saja akan menaiki sepeda barunya. Sebuah mobil kecil tiba-tiba muncul di belakangnya. Dia berbalik hendak melarikan diri. Namun dia ditumbangkan dengan satu pukulan. Lawan tidak hanya memukulnya keras, bahkan mencuri uang hasil kerjanya. Baru saja ingin melawan. Namun lawan langsung mengeluarkan senjata dan mengerahkannya padanya. Saat pergi, mereka juga mencuri mobil kesayangannya. Pada saat ini, Migo sangat merasakan keputusasaan orang yang lemah. Dia membuat keputusan dalam hati. Harus mencari jalan di sini. Kemudian pergi ke bar mencari bantuan dari Black Sister. Tapi Black Sister tidak berniat membantunya. Malah memberinya sebuah filosofi hidup. Sebelum kamu cukup kuat, jangan sembarangan mencuri pelanggan orang lain. Adegan hari ini juga sudah dia duga. Kata-kata ini bermanfaat seumur hidup bagi Migo.
Saat berpisah, Black Sister memberitahunya bahwa yang menyerangnya adalah Lani dan Lei Lei. Cukup bertanya sebentar, kamu bisa menemukannya. Keesokan harinya, Mike menemukan sahabat baik, Big Geat. Apakah dia mengenal orang-orang berpengaruh? Datou mengatakan orang-orang seperti itu mudah ditemukan. Tapi harganya tidak murah. Namun demi merebut kembali bisnis, Mige tidak peduli dengan itu. Kemudian mereka berdua pergi ke sebuah rumah. Kepala wilayah Sang Biao melihat ada peluang bisnis datang. Langsung setuju. Mengetahui bahwa itu Lani dan Lei Lei, Sang Biao langsung membawa mereka ke rumah Lani. Mereka berdua tinggal di sini. Tidak hanya Lani di sini. Bagaimana kamu tahu uang ada padanya? Percayalah padaku, Lani memiliki barangmu, saudara. Karena Lei Lei hanya pengikutnya. Sepertinya urusan profesional harus diserahkan kepada orang yang ahli. Berjalan ke depan rumah, Sang Biao langsung mengeluarkan pistol. Bersiap untuk menyelesaikan dengan cara yang paling kasar dan sederhana. Namun pada detik berikutnya, Mike langsung ditekan ke dinding. Lani membuka pintu. Sahabat, aku telah membawa si kecil untukmu. Namun pada saat lawan membuka pintu, Sang Biao masuk dengan merusak pintu. Beberapa orang menekannya ke tanah dan mengikatnya. Sang Biao menggenggam tongkat bisbol dan hendak menghajarnya. Mike segera menghalanginya. Lalu bertanya kepada Lani dengan caranya sendiri. Namun lawan tidak menghargai. Tidak menghiraukannya sama sekali. Pada saat itu, bawahannya, Lei Lei, tiba-tiba mengetuk pintu. Beberapa orang segera menutup mulutnya. Untuk mencegah situasi semakin memburuk, Lei Lei mengira kakak tidak ada di rumah. Setelah sebentar menunggu, dia meninggalkan tempat itu. Dan Sang Biao juga kehilangan kesabaran sepenuhnya. Dia ingin memberi pelajaran kepada anak ini dengan caranya sendiri. Hanya terdengar jeritan mengerikan dari dalam rumah. Pencurian money yang terjadi juga akhirnya terungkap. Namun Sang Biao tergoda oleh uang. Dia bahkan berencana untuk menyembunyikan uang itu sendiri. Dia tidak peduli dengan pendapat kedua orang itu. Sang Biao, tunggu, itu uangku. Sang Biao tersenyum sinis. Dia pergi meninggalkan tempat itu dengan membawa MANE. Namun Mige berani marah tapi tidak berani bicara. Dia hanya bisa melihat dengan mata terbuka saat uangnya diambil. Setelah pulang, dia minum sendirian di rumah. Hati Mige yang terus-menerus diintimidasi mulai menjadi gelap. Maka dia meminta seorang paman untuk memberinya sebilah pistol. Bibi hendak memberikannya kepadanya segera. Namun paman mencegahnya. Dia dengan serius memberitahu keponakannya. Jika kamu membawa senjata keluar, siapkan diri untuk menggunakannya di segala situasi. Tapi jika kamu ragu setelah menarik senjata, akhirnya hanya ada jalan menuju kematian. Bagaimana mungkin Mike tidak tahu usaha baik pamannya? Namun, untuk mengubah nasibnya sendiri, dia bersedia membayar harga apapun. Begitulah, Mike mendapatkan senjata pertamanya dalam hidup dari pamannya. Dan mulai dari hari itu, membawanya menuju keberadaan yang dikagumi orang. Keesokan harinya, kedua orang itu tiba di wilayah Sang Biao. Dia ingin mengambil kembali barang miliknya. Namun begitu masuk, Mike menemukan bahwa uangnya digunakan untuk membeli mobil baru olehnya. Dengan marah, dia mengeluarkan pistol dan masuk ke dalam rumah. Namun ketika mereka menemukan Sang Biao, dia hampir menembak, tapi lawan malah terjatuh. Jelas bahwa dia telah menghabiskan uangnya untuk minum semalaman. Kemudian Mike pergi dengan mobil mencari bos yang memberinya tepung. Dengan harapan bisa menukarkan mobil ini dengan tepung tersebut. Bos cerdas langsung menolak. Tapi dia tidak menyulitkan Miguel. Hanya meminta dia untuk segera membayar hutangnya. Saat berangkat, dia bahkan memberinya sekop besi. Meminta kedua orang itu membersihkan mayat di bagasi. Dan memberitahu mereka untuk mengubur di padang pasir. Dan harus dalam. Agar tidak digali serigala liar. Astaga. Miguel yang ingin mencari uang tidak menyangka terlibat dengan urusan geng. Kemudian mereka berdua pergi ke padang pasir jauh dari pusat kota. Mereka pergi ke padang pasir jauh dari pusat kota. Tapi tidak lama kemudian, mereka menemukan suara aneh dari bagasi. Mayat hidup kembali. Kedua orang itu sangat gugup melakukan hal ini untuk pertama kalinya. Miguel hanya bisa memutar musik keras untuk meredakan suasana. Namun pada saat itu, mayat tersebut merusak kursi belakang dengan liar. Dadu segera mengambil pistol dan menarik pelatuk. Namun hasilnya sia-sia. Sekarang masalahnya. Begitulah. Kedua orang itu ditarik keluar dari mobil oleh Sang Biao. Hanya menunggu lawan keluar untuk menangkapnya. Namun setelah mereka turun, mereka tidak menemukan mayat Sang Biao. Maka mereka mengikuti jejak darah di tanah. Akhirnya mereka menemukan target di belakang sebuah tiang batu. Migo mengambil pistolnya simbol merek dagang terdaftar. Perlahan-lahan ia mendekati Sang Biao. Dia benar-benar menyesal. Mengapa dia harus mengganggu orang bodoh seperti itu? Sang Biao menyatakan bahwa dia memiliki tanggungan keluarga. Bisakah memberinya kesempatan lagi? Migo spared him. Namun dia hanya memiliki satu kesempatan.
Setelah kembali, Miguel menukarkan mobil sang Biao dan motornya dengan penjual mobil. Akhirnya dia berhasil mengumpulkan kerugian tepung. Dia segera mengembalikan uang kepada bos Bai Mao. Hal ini membuatnya mendapatkan kepercayaan dari bos. Bai Mao bersiap-siap memberinya lebih banyak barang. Namun, Komi mengatakan padanya, tidak perlu. Ada apa? Aku tidak akan melakukannya lagi. Terima kasih. Bos tidak merasa aneh. Hanya sedikit menyesal. Begitu ya? Sebenarnya, kamu bertahan lebih lama dari yang kuduga. Pekerjaan ini tidak cocok untuk semua orang. Komi yang mendapat tanggapan, keluar dari villa dengan langkah mantap. Tapi apakah dia benar-benar bisa keluar dengan selamat? Paman mengadakan pesta meriah di rumahnya hari itu. Saudara jauh dan tetangga dari darah hitam berkumpul di sini. Namun, sahabat karibnya, Datou, membawakan dia seorang mitra. Untuk memperluas pengaruh mereka. Namun, Komi sudah pensiun. Dia memberitahu sahabatnya bahwa dia tidak ingin masalah lagi. Dia hanya ingin hidup dengan baik ke depannya. Namun, satu kejadian kemudian benar-benar mengubah pikirannya. Paman tanpa sengaja menyalakan kembang api di atap. Tidak lama kemudian, petugas polisi datang. Ternyata mereka menerima laporan bahwa ada orang menembak dari atap. Wanita segera menjelaskan itu hanya kembang api. Namun polisi kulit putih tetap memperbesar masalah. Miguel yang muda dan penuh semangat tidak suka sikap angkuh mereka. Akibatnya, dia malah dipukuli oleh polisi. Aku akan menembak. Mundur. Pada saat itu, Migo telah memikirkan banyak hal. Ketika aku baik, aku akan diintimidasi oleh orang jahat. Namun ketika aku menjadi jahat, aku akan dihakimi oleh orang baik. Dia membenci ketidakadilan dunia ini. Maka dia bertekad dalam hati untuk menjadi orang terburuk. Dan itulah pengalaman malam ini, yang benar-benar mengubah hidupnya. Saat pertunjukan konyol ini berakhir, Miguel dan saudara-saudaranya duduk di atap rumah sambil berbincang-bincang. Setelah memikirkannya, dia memberitahu kedua orang itu. Besok kalian berdua ikut saya mengambil barang. Sahabat yang baik, aku mencintaimu, saudara. Keesokan harinya, beberapa orang berhasil mengambil 4 kilogram barang dari bos. Dia pergi ke bar. Namun, si hitam mengatakan kepadanya bahwa dia hanya butuh 2 kilogram. Miguel terlihat bingung. Semua ini adalah barang berkualitas tinggi. Si hitam menasihati dia bahwa jika ingin menghasilkan uang besar, dia harus pergi ke tempat lain. Wilayah ini hanya sekecil ini. Jika kamu mendominasi, hanya akan membawa bencana bagi kita semua. Apakah ini dianggap sebagai nasihat? Ini adalah ramalan. Miguel menyadari bahwa dia belum cukup kuat. Dia bertekad dalam hati. Harus membangun jaringan penjualan yang andal. Membangun sebuah kerajaan bisnis miliknya sendiri. Untuk itu, dia mencari pamannya sendiri. Membicarakan bagaimana membuka saluran penjualan. Namun pamannya malah menceritakan sebuah kisah padanya. Sekitar 18 bulan yang lalu, beberapa orang hitam mencuri truk diesel. Di dalamnya terisi penuh dengan tepung. Ternyata truk itu milik orang Meksiko. Banyak orang menderita akibat kejadian itu. Ternyata pamannya tidak mau menyentuh tepung karena hal ini. Namun Miguel tidak puas hanya bermain-main di komunitas. Bibi melihat pikirannya. Dia disarankan untuk pergi ke Nice dan memahaminya. Kemudian mereka menemukan Nice. Paman meminta dia menceritakan apa yang terjadi di kota itu sebelumnya. Paman ingin mendorong keponakannya untuk maju. Nies memberitahunya. Sekarang seluruh bisnis tepung di kota ini dipegang oleh orang Meksiko. Mereka bertindak tanpa memikirkan konsekuensinya. Tindakan mereka juga sangat kejam. Ingin maju, harus melewati ujian mereka. Namun, dalam situasi saat ini, itu jelas merupakan bunuh diri. Namun, hal tersebut tetap tidak bisa menghentikan tekadnya untuk menjadi lebih besar dan kuat. Keesokan harinya, dia menemui Nice lagi. Bertanya tentang alamat orang Meksiko. Melihat kegigihannya, Nice memberinya 3 nasihat. Seseorang akan mendapatkan 3 hadiah seumur hidup. Hal-hal yang diajarkan ibumu padamu. Hal yang diajarkan oleh masyarakat. Ada peluang di masa depan. 2 hal pertama tidak bisa dipilih. Namun, masa depanmu bisa kamu tentukan sendiri. Melihatnya, dia tetap tidak terpengaruh. Nies tidak punya pilihan selain memberinya alamat orang Meksiko. Tanpa disadari, dia adalah pemuda yang kelak akan dihormati oleh seluruh dunia bawah tanah. Akan menjadi sosok yang dihormati oleh seluruh dunia bawah tanah. Pemuda hitam ini ingin membangun jaringan penjualan sendiri. Masuk ke wilayah orang Meksiko. Namun segera diperhatikan begitu masuk. Melihat ekspresi mereka yang ganas, Miguel terlihat agak panik. Berbohong bahwa dia tersesat dan tidak sengaja sampai di sini. Dia segera memulai mobilnya untuk pergi. Namun, tiba-tiba, Miguel ditarik keluar dari mobil. Beberapa orang mulai menyergapnya dan melakukan penggeledahan. Dari saku, mereka menemukan sebuah kantong kecil berisi tepung. Dengan perilaku curiga seperti itu, dia tidak terlihat seperti orang baik. Beberapa orang mulai memukul dan menendangnya. Terlihat dia akan ditarik ke dalam rumah. Saat itu, seorang pria bersuara untuk menghentikan mereka.
Dia adalah rekan bisnis bos narkoba besar. Melihat pemuda itu masih muda, dia membantunya. Pria di sini masih memiliki sedikit harga diri. Baru pada saat itulah Miguel lolos dari bencana. Saat berpisah, pria memberinya sebuah nasihat. Jangan pernah datang ke sini lagi di masa depan. Namun pria tidak pernah terbayangkan. Dia menyelamatkan remaja hitam ini tanpa sengaja. Suatu hari, cukup dengan menginjakan kaki akan membuat seluruh dunia kriminal gemetar. Setelah kembali, Miguel mencari saluran penjualan. Dia mengajak dua sahabatnya untuk mencari jalan lain untuk mencari rezeki. Mereka berjalan selama lebih dari 7 jam. Untuk mencari perlindungan dari sepupu Kevin di Auckland. Memasuki wilayah sepupu. Di dalam, terlihat preman berpakaian seperti geng motor di mana-mana. Miguel merasa bersemangat melihat ini. Orang-orang ini seperti uang berjalan di matanya. Ketika bertemu, sepupu menyambut mereka dengan hangat. Karena pemeriksa barang belum datang, transaksi harus ditunda sebentar. Dua sahabat asyik berlama-lama di sini. Miguel tidak tertarik pada hal-hal tersebut. Maka dia pergi sendirian untuk berjalan-jalan di luar. Tanpa dia sadari, sebuah kesempatan besar telah berada di depannya. Dia tiba di sebuah jaringan perdagangan yang ditinggalkan. Tanpa disadari, dia masuk ke dalam. Ternyata ini dulunya adalah markas Black Panther milik ayahnya. Kenangan masa lalu membanjiri pikirannya. Saat itu, seorang gadis dengan rambut panjang membangunkannya. Mereka segera akrab dan mulai bercerita tentang kisah markas ini. Kemudian, dia memperlihatkan tepung baru miliknya kepada Miguel. Miguel yang belum pernah melihat hal tersebut mencium peluang bisnis. Kemudian, dibawa oleh gadis itu. Dia tidak mengerti mengapa mereka menjualnya begitu murah. Namun pedagang tersebut menyatakan bahwa mereka hanya bertanggung jawab menjual. Mereka tidak tahu tentang hal lainnya. Miguel melihat situasi dan membeli semua persediaannya dengan uang tunai. Dan dia hanya memiliki satu permintaan, yaitu untuk dibawa bertemu dengan atasan mereka. Tidak lama kemudian, dibawa oleh pedagang. Dia bertemu dengan pencipta tepung baru, Lau Hei. Miguel melakukan komunikasi yang membingungkan. Menyatakan keinginannya untuk sukses dan kaya. Jika Anda bisa mengajari saya teknik ini, saya akan mempopulerkannya ke seluruh dunia. Hal ini tidak mungkin bagi seorang seniman. Lau Hei langsung menyetujuinya. Dan itulah kesempatan ini. Membuat Miguel yang masih muda berdiri tegak di dunia seni. Kemudian, Lau Hei membuat sambil mengajar. Setiap langkah dijelaskan dengan jelas. Saat itu, Miguel seakan membuka segala pengetahuan. Semua pengetahuan itu tertanam dalam dirinya. Setelah tepung ini dibentuk, biaya setidaknya berkurang 10 kali lipat. Keesokan harinya, dua saudara melihatnya mengeluh terus. Mengapa kesepakatan tiba-tiba batal? Melainkan menunjukkan hasil kerjanya semalam. Apa-apaan itu? Masa depan kita. Kedatangannya ke Auckland kali ini sangat menguntungkan bagi Miguel. Dia yang menguasai peluang bisnis tahu bahwa menjadi kaya tidak lagi hanya mimpi. Remaja kulit hitam ini secara tak terduga menemukan peluang untuk menjadi kaya. Perjalanan ke Auckland membuatnya mendapatkan sumber bahan baku tepung baru. Dua sahabat bertanya kapan mereka bisa mulai menjualnya. Namun Miguel malah mengungkapkan rencana yang membuat mereka terkejut. Karena di Los Angeles saat ini belum ada yang tahu tentang produk ini. Maka langkah pertama mereka adalah membuka pasar di Los Angeles. Kemudian, Fatso dan Kevin mengikuti perintah Miguel untuk membagikan secara gratis di lingkungan. Saat itu, seorang gadis dengan rambut panjang datang tertarik. Kevin langsung memberikannya sampel dan meminta dia untuk menyebarkan informasi tersebut. Kakak Mi juga tidak menganggur di sini. Dia sangat menyadari pengaruh pamannya di lingkungan kulit hitam. Maka dia memberikan sebagian sampel kepadanya. Tapi dia memiliki satu permintaan, yaitu tidak boleh dijual kepada orang Meksiko dan orang kulit putih. Astaga, anak ini benar-benar ingin mengambil keuntungan sendiri. Kemudian Miguel memberinya jaminan. Hanya perlu dijual di beberapa blok sekitar. Pendapatan per bulan bisa mencapai lebih dari 7 digit. Mendengar jumlah yang begitu menggiurkan, Paman dan Bibi langsung tertarik. Mereka langsung setuju. Semuanya berjalan dengan tertib. Saat malam tiba, Miguel pergi ke taman untuk memeriksa situasi pemberian. Datou memberikan tepung gratis sehari. Dia merasa tidak senang karena tidak mendapat 1 sen pun. Melihat Miguel masih mengejeknya, sebuah api tak terduga menyala di hatinya. Menyalahkan dia yang bekerja paling sedikit tapi mendapat bagian terbesar. Miguel memberitahunya, semua yang kamu lihat di depanku didapatkan dengan susah payah. Setelah berkata begitu, dia melemparkan tumpukan uang di wajahnya. Ada pepatah, menahan diri sebentar untuk menghindari konflik, tapi semakin dipikir semakin marah. Mereka langsung bertarung tanpa berkata-kata. Beruntung Kevin dengan gigih mencegahnya. Ini membuat keduanya tenang. Miguel memberitahunya bahwa kita duduk di atas tambang emas. Kamu benar-benar mempermasalahkan hal kecil ini dengan saya. Namun, Datou tidak mendengarkan apapun. Keduanya pun berpisah dengan tidak menyenangkan. Setelah insiden kecil, keesokan harinya, Miguel membawa Kevin ke taman untuk mengevaluasi hasilnya. Melihat bagaimana mereka menilai sampel baru mereka. Namun begitu tiba di sini, mereka menemukan bahwa kelompok orang yang telah mengambil barang sudah menunggu di sana. Hanya untuk mendapatkan barang pertama kali. Melihat pemandangan di depan mata, dia tahu bahwa impian kekaisaran bisnisnya akan segera terwujud. Setelah gelombang distribusi yang panas,
Miguel mendapat untung besar. Bersiap pulang dan menyiapkan barang lagi. Namun begitu tiba di rumah dan minum air, mereka menemukan halaman belakang dalam keadaan kacau. Setelah diperhatikan dengan seksama, Dado ternyata terbaring di tanah dan menderita luka tembak yang serius. Big Head mengatakan kepadanya bahwa itu dilakukan oleh Lani. Migo segera pergi memanggil ambulans. Ketika kembali, Big Head mengingatkannya untuk menyembunyikan tepung. Dia merasa mati rasa di seluruh tubuhnya. Dia bahkan lupa hal yang begitu penting. Jika ada yang tertembak, pasti polisi akan datang menyelidiki. Migo berlari kembali ke kamar dengan kecepatan lari 100 meter. Dia memasukkan semua sisa barang dagangan ke dalam tas. Namun setelah keluar, dia menyadari tidak ada tempat untuk bersembunyi. Melihat jendela tetangga terbuka, dia dengan cepat masuk melalui jendela itu. Dia menyembunyikan tasnya di lemari pakaian. Kemudian dia segera keluar untuk memeriksa luka Big Head. Berani menyakiti saudaranya sendiri. Migo bersumpah akan membuat Lani membayar dengan harga yang mahal. Untuk membalas dendam atas Big Head, dia menemui Black Sister pada malam hari. Meminta dia untuk mengatur pertemuan dengan bawahan Lani, Lei. Black Sister bingung dengan perintahnya. Tidak mengerti mengapa dia harus mendengarkan dia. Tapi Miguel memberitahunya. Jika kamu bisa mengajak Lei keluar, aku akan memberikanmu tepung berkualitas lebih tinggi. Ini membuat Hei Jia harus mempertimbangkan dengan hati-hati. Saat kamera berpindah, Migo dan Lei bertemu di sebuah restoran. Tidak mengerti mengapa dia mencarinya. Lei mengatakan itu kamu yang mulai, Lani. Dan menghancurkan rumahnya lagi. Apakah wajar dia membalas dendam padamu? Miguel menunjuk bekas luka di dahinya. Memberitahunya kalau bukan kalian yang mulai, maka tidak akan ada masalah ini kemudian. Kemudian dia memperingatkan Lei. Di sebelahnya tinggal seorang polisi. Dia melihat dua pria selalu bersembunyi di sekitar. Bahkan ingin dia mengidentifikasi mereka. Mendengar ini, Lei terkejut. Dia tidak ingin masuk penjara. Jadi, apa sebenarnya maksud Miguel mencarinya? Apakah kamu ingin berunding? Tidak. Bukan untuk berunding. Jadi, kita ada di sini untuk apa? Kami datang untuk berbicara bisnis. Karena itu adalah titik kesamaan kita, benar kan? Cash. Selesai berbisnis, Lei keluar dari restoran dengan gelisah. Jadi, apa sebenarnya Miguel katakan padanya? Pemuda kulit hitam itu melihat tumpukan uang tunai di atas meja, menampilkan senyuman puas. Inilah volume penjualan yang seharusnya dimiliki oleh tepung baru ini. Hanya dalam satu hari, setengah meja sudah dipenuhi. Namun, saudara kandung harus tetap jujur. Dari paman, dia bisa mendapatkan sebagian keuntungan untuk dirinya sendiri. Saya bisa memberikan 1% untuk kalian. 4%. 2% sudah cukup murah hati. 2,5% sudah cukup. Kesepakatan. Bagus sekali, inilah keluargaku. Usaha Miguel berkembang pesat. Namun ibunya menghadapi pengangguran. Ternyata dia bertengkar dengan perusahaan lamanya. Sekarang atasan bahkan tidak mau menulis surat rekomendasi. Ternyata Miguel langsung mengeluarkan tumpukan uang untuk membiarkan ibunya beristirahat dengan baik. Saat ini, yang paling tidak kurang baginya adalah uang tunai. Kembali ke kamar, Miguel merapikan perlengkapan hidupnya. Bersiap untuk sepenuh hati terlibat dalam bisnisnya sendiri. Meskipun berasal dari latar belakang yang buruk, dia memiliki hati seorang pejuang. Hari itu, Miguel membeli barang dari bos besar di sini. Keduanya saling menguntungkan. Kerjasama berjalan dengan sangat menyenangkan. Namun paman mengeluhkan harga barangnya mahal. Permintaan sekarang semakin meningkat dan ingin dia memberikan diskon. Namun tanpa sengaja membuat Putih marah. Aku akan membuatmu tahu siapa yang sebenarnya paling berkuasa. Akibatnya, Putih menaikkan harga. Miguel tahu tentang sifatnya. Hanya bisa menelan kekecewaan. 3 orang keluar untuk melihat. Paman mengusulkan untuk mengirim orang untuk berjaga di sini. Dalam waktu kurang dari 3 hari, kita bisa mengetahui pemasok utama Miguel. Pada saat itu, kita bisa langsung menghubungi pemasok. Menentukan harga lebih murah dari Miguel. Miguel pergi tanpa berkata sepatah kata pun. Kemudian dia mengunjungi Datou yang baru keluar dari rumah sakit. Melihat kondisi kakinya sekarang, diperkirakan masih perlu waktu untuk sembuh sepenuhnya. Demi memudahkan pembuatan tepung baru dalam jumlah besar, beberapa orang sengaja menyewa sebuah rumah. Ini memudahkan mereka untuk pengiriman dan penyimpanan di sini. Namun, ketika mereka sedang mencari-cari, Miguel tiba-tiba menerima pesan dari Lei. Sepertinya rencananya berhasil. Kemudian mereka tiba di tempat tersembunyi. Tak lama kemudian, sebuah mobil kecil datang ke arah mereka. Orang yang datang adalah Lei. Setelah keduanya turun dari mobil, mereka menarik Lani keluar dari bagasi. Dia hampir membuat saudaranya, Dado, tidak pernah bangun lagi. Melihat Miguel, Lani sepertinya juga tahu nasibnya. Pengkhianat sialan. Apakah ini sudah cukup? Saya rasa belum. Saya harus memastikan hal ini tidak akan pernah tersebar. Jika tidak, saya tidak akan melakukannya. Anda hanya perlu saya membawanya ke sini, saya sudah melakukannya. Bagaimana saya tahu Anda akan merahasiakannya jika Anda tidak bertindak? Lalu aku akan membunuh kalian semua bersama-sama.
Setelah melewati begitu banyak cobaan, pikiran Mike juga telah menjadi lebih matang. Dia mengeluarkan tumpukan uang dan melemparkannya ke Lele. Dan mengatakan bahwa uang bukanlah masalah jika bekerja sama denganku. Tapi aku perlu tahu apakah kamu dapat diandalkan atau tidak. Sebuah tipuan yang membingungkan. Ekspresi mata Lele semakin mantap. Dia mengambil pisau kecil dari tanah. Namun ketika saatnya benar-benar tiba, dia ragu. Miguel menarik keluar pistol dan membuatnya memilih. Akhirnya, di bawah ancamannya, Lele membunuh mantan bosnya dengan satu pukulan. Inilah akibatnya jika mengganggu saya. Mike mulai menunjukkan kehebatannya malam itu. Sejak itu, ia memiliki tempat di kota Los. Saat musim pertama berakhir, karirnya juga mulai berjalan lancar. Setiap orang di tim memiliki tanggung jawab yang berat. Namun, saat mereka sedang istirahat, sebuah truk makanan berhenti di daerah Blacktown. Siapa punya uang? Apakah kamu punya uang? Anak-anak, kalian harus tahu bahwa tidak ada makan siang gratis di dunia. Apakah kamu punya uang? Bagaimana denganmu? Semuanya orang miskin. Jangan sentuh trukku, dengarkan. Mulai sekarang, setiap kali lewat jalan ini harus berhenti. Asalkan anak-anak ini menginginkannya, apapun itu. Berikan saja makanan kepada mereka, saya akan membayar nanti. Baiklah, baik. Berikan kepada bayi, lihatlah dia. Aku akan mentraktirmu apapun yang ingin kamu makan. Seorang anak laki-laki dari kawasan kumuh tiba-tiba menjadi bos narkoba terkenal. Bagaimana rasanya? Inilah akibatnya jika mengganggu saya. Migo dengan keberanian dan kegigihannya membuat namanya di Los Angeles. Dia mengendalikan bisnis tepung di daerah hitam dan memiliki sistem penjualan yang aman. Mereka menyelundupkan tepung ke dalam kemasan makanan ringan. Kemudian menggunakan truk makanan sebagai kedok untuk memberikan es krim gratis kepada anak-anak. Lalu menjual tepung kepada orang yang membutuhkannya. Setelah selesai bekerja sehari, kemudian membungkus kantong sampah yang penuh dengan uang. Dibawa kembali ke gudang emas oleh anggota inti. Migo akhirnya berhasil menghitung uang sampai tangannya kram. Saat itu, uang hanyalah sekadar angka bagi matanya. Hingga suatu hari, dia kembali ke bos Baimau untuk membeli barang. Sekarang Migo hidup dalam kemewahan. Bahkan Baimau pun harus mempertimbangkan ulang pemuda ini. Namun tiba-tiba seorang anak buah masuk dengan cepat. Kemudian sekelompok polisi masuk. Migo melihat situasi dan langsung melarikan diri bersama Big Head. Jangan lari. Big Head langsung ditangkap karena kepalanya besar. Migo yang berhasil melarikan diri harus segera pergi. Setelah kembali, dia dan pamannya menemui seorang pengacara lokal. Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Migo, mereka diberitahu bahwa ini adalah penolakan penangkapan yang serius. Uang jaminan mencapai 50.000. Di era ini, orang biasa mungkin tidak akan pernah bisa mengumpulkan jumlah itu seumur hidup. Namun bagi mereka, itu hanyalah sebagian kecil. Tidak lama kemudian, Big Head dibebaskan dengan jaminan. Dan inilah ciri khas dari dunia konyol. Di sini, uang bisa membuat setan pun tunduk. Miguel tidak akan pernah meninggalkan saudara apapun. Tanpa disadari, dengan masuk penjara sendiri. Sebuah konspirasi besar akan jatuh ke atas dirinya sendiri. Apakah itu kesempatan atau kehancuran? Semuanya tergantung pada bagaimana Miguel menanggapi. Ternyata Putih adalah agen rahasia yang tidak boleh terlihat dari CIA. Mereka terus melakukan perdagangan abu-abu di balik layar. Dengan kata lain, tepung putih disediakan oleh CIA. Dan pendapatan abu-abu ini akan digunakan sepenuhnya oleh Kongres untuk mendanai perang di luar negeri. Alasannya tidak perlu dipikirkan, sudah jelas. Tidak perlu diinterpretasikan secara berlebihan di sini. Agensi Bill segera menerima panggilan dari atasan. Karena Putih di penjara, ada kekurangan 20 juta yang harus segera diatasi. Minta dia segera mencari solusi. Bisakah kamu menangani masalah ini dengan baik? Ya, atasan. Saya senang mendengar jawabanmu. Dan itulah sebabnya Bill mengunci targetnya ke Miguel yang sedang populer baru-baru ini. Pada hari itu, Miguel bersiap-siap untuk pergi keluar. Dia melaju kencang di jalan yang gelap. Namun, tiba-tiba, pengemudi yang menyebabkan kecelakaan segera turun dan memeriksanya. Melihat bahwa Miguel masih sadar, dia langsung memberinya kejutan listrik. Kemudian, dia mengeluarkan kaos kakinya yang baru dipakai untuk membuatnya pingsan. Ketika Miguel sadar kembali, dia langsung bingung dengan lingkungan sekitarnya. Namun, saat dia berbalik, dia kaget melihat sahabatnya, Big Head, juga dibawa dan diikat. Barulah dia menyadari bahwa ini adalah kecelakaan yang direncanakan. Tidak lama kemudian, seorang pria masuk. Pria itu ternyata adalah agen CIA bernama Bill. Dia mengarahkan senjatanya ke arah Miguel, dan bertanya apakah dia mengenalnya. Namun, Miguel sudah terlalu takut untuk bisa menebak identitasnya. Dia tidak bisa menebak siapa dia sebenarnya. Bill merasa kecewa padanya. Lalu dia mengarahkan senjatanya ke arah sahabatnya, Big Head. Sekali lagi, dia bertanya pada Miguel apakah dia tahu siapa dirinya. Melihat saudara baiknya hampir mati di sini,
Mike akhirnya menebak identitasnya. Dia adalah pemasok dari bos besar si putih. Bill penuh dengan kelegaan. Sepertinya anak ini masih bisa diselamatkan. Ternyata ini semua adalah ujian untuk Mike. Karena si putih ditangkap, Bill kehilangan mitra kerja yang memberikan barang dagangannya. Barulah dia memperhatikan Mike. Mike tersadar pada saat itu juga. Dia menyadari kesempatan besar ada di depannya. Bisa berurusan langsung dengan sumber pasokan. Akan sangat meningkatkan ruang keuntungan mereka. Dia memberitahu Bill. Dia bisa menjual 10 kg barang setiap minggu. Dan bisnisnya terus berkembang. Pernyataan ini membuat Bill bersinar. Setelah dibujuk dengan licik, akhirnya kedua belah pihak mencapai kesepakatan. Tanpa disadari, kerjasama hari ini akan menciptakan keberadaan yang sangat menakutkan dalam waktu dekat. Setelah keluar, Mike tidak buru-buru pulang. Dia datang untuk melihat bagaimana Bill mengirim barang dengan rasa ingin tahu yang besar di dalam hatinya. Namun, makhluk besar di depannya mengubah pemahamannya. Sepertinya dia tetap rendah hati. Melihat Mike seperti bayi yang penasaran, Bill memutuskan untuk membawa mitra baru ini berkeliling. Namun, Mike sama sekali tidak menyangka. Saat dia menghilang, ada masalah besar di rumah. Ketika anak buah Kevin berjualan di jalanan, seorang wanita ingin bertemu dengan bos mereka dan membeli semua barang dagangannya. Dua bawahannya sepenuhnya melupakan apa yang Mike katakan, yaitu tidak boleh menjual kepada orang Meksiko dan sendiri. Wanita itu meninggalkan kartu namanya sebelum pergi. Namun, hanya dalam sekejap, dia tiba di wilayah mitra Meksiko. Ini mungkin menjadi tren di masa depan. Si pembicara tidak bermaksud, pendengar yang memperhatikan. Malam itu, orang Meksiko memutuskan untuk memberi mereka peringatan kecil. Memberitahu mereka siapa yang berkuasa di Los Angeles. Seorang pria dengan wajah yang tegas masuk ke daerah hitam. Dia tersenyum lebar ke arah penjual tepung di pinggir jalan. Dua anak itu belum sempat bereaksi. Langsung diserang oleh lawan. Seseorang baru saja mengeluarkan pistol. Namun pria itu tidak menghindar dan langsung menusuk leher. Begitulah. Dua penjual itu langsung menerima hukuman. Keesokan harinya Kevin mengetahui adiknya telah dibunuh. Dia segera memberitahu rekan-rekannya. Semakin dipikirkan semakin marah. Semua orang segera mengeluarkan senjata dengan berbagai jenis. Bersiap untuk membalas kematian saudara mereka. Hari ini harus memberikan penjelasan kepada orang Meksiko. Beberapa orang datang ke wilayah geng Meksiko. Namun setelah menunggu setengah hari, tidak ada yang keluar. Kevin langsung ingin masuk. Namun pada saat itu, Migo muncul tepat waktu. Kita pulang sekarang, ayo. Setelah kembali, dia marah besar. Dia hanya menghilang selama 1 hari. Rumah jadi berantakan begitu. Jika mereka berani membunuh di depan pintu, mereka pasti percaya diri. Apakah kalian tidak takut masuk ke mulut harimau? Tunggu sampai tenang. Migo bertanya tentang penyebab dan akibatnya. Mengetahui bahwa seorang wanita meninggalkan kartu nama pada hari itu. Akhirnya, kejadian terjadi malam itu juga. Migo menelepon nomor yang tertera di kartu nama. Setelah diangkat, dia langsung menanyai wanita itu. Mengapa bawahanku dibunuh setelah kau pergi kemarin? Wanita itu bingung. Apakah kamu yakin? Wanita itu berkata apa? 2 orangku sudah mati, kau tanya aku yakin atau tidak? Aku tidak tahu. Aku tidak mendengar. Siapa kamu? Lucia. Apakah kamu tahu siapa yang membunuh orangku? Saya tidak yakin. Lucia mengatakan dia bisa mencari tahu. Kemudian kedua belah pihak sepakat untuk bertemu di lokasi. Wanita tahu bahwa hanya dengan menghilangkan kesalahpahaman, mereka bisa memiliki kesempatan untuk bekerja sama. Karena pada saat ini, Miguel tidak lagi menjadi pemuda ceroboh yang kikuk. Keesokan harinya, kedua belah pihak bertemu di lokasi yang disepakati. Pria yang menemani Lucia terlihat bingung. Ini masih merupakan remaja hitam yang dia selamatkan dari tangan orang Meksiko. Sekarang tumbuh menjadi seperti ini. Setelah berbasa-basi sebentar, Miguel dan Lucia pergi ke pavilion untuk berbicara secara pribadi. Sikapnya sangat tegas. Dia memiliki sumber daya yang berharga. Jika ingin bekerja sama, kalian harus membantu saya menemukan pembunuhnya. Lucia memberitahunya bahwa dia tahu siapa yang melakukannya. Pembunuh laki-laki Anda. Jika dia disentuh oleh siapapun dari kalian saat masih hidup, akan ada pasukan orang-orang Meksiko menyusulmu dan semua orang yang kau kenal. Namun Miguel dengan tegas menyatakan, sebelum kita bekerja sama, saya harus membalas dendam atas kematian saudara saya. Lucia mengerti maksudnya. Memberikan sedikit waktu untuk diri sendiri. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk mencapai kesepakatan bisnis yang memuaskan bagi kita semua. Kedua belah pihak juga sepakat untuk sementara waktu. Tetapi Kevin tidak mengerti. Bagaimana kita harus menyelesaikan dendam saudara sendiri? Miguel mengatakan bahwa Lucia akan memberikan penjelasan kepada kita. Menyalahkan dia karena harus bertindak sebagai bos sambil menjilat ludah.